Rekaman CCTV penembakan bos perusahaan pelayaran di Kelapa Gading, Jakarta viral di media sosial. Gelar perkara kasus Joko Chandra akan dilakukan hari ini. Nama-nama tersangka baru kian menguat. 81 hektar lahan hutan di Oregon dan California terbakar. Selamat pagi pemirsa, kami hadir kembali dalam News Pagi melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga hadirkan informasi penting lain, diantaranya hujan deras disertai angin kencang, merobohkan pohon dan menyebabkan sejumlah ruas jalan di Jakarta tergenang. Bersama saya Gede Satria, inilah iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, hujan deras yang disertai angin kencang membuat pohon beringin setinggi 10 meter tumbang di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis petang. Pohon yang tumbang menimpa rumah warga. Sebuah pohon beringin setinggi 10 meter ini tumbang dan menimpa rumah warga di Jalan Ambarawa, Menteng, Jakarta Pusat. Pohon ini tumbang usai hujan dan angin kencang yang melanda Jakarta pada Kamis petang. Petugas Dinas Kehutanan Jakarta Pusat langsung mengevakuasi pohon yang tumbang menggunakan gergaji mesin. Hujan deras juga membuat ratusan rumah warga di Kelurahan Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan terendam banjir. Ketinggian air berkisar antara 40 cm hingga 1 meter. Genangan air muncul akibat meluapnya kali di sekitar permukiman penduduk. Genangan terlihat di Jalan Bungur Besar Raya. Hujan menyebabkan genangan air setinggi 15-20 cm. Petugas PPSU bergerak membersihkan saluran air yang diduga tersumbat. Setelah diperbaiki, genangan bisa mengalir kembali. Kita lewat Jalan Bungur Besar ini ada genangan. Terus kita turun, kita cek mulut air dan salurannya, ternyata antrian air. Dan pihak SDA pun sudah datang dan membantu kita untuk menangani genangan ini. Kawasan Jalan Bungur Besar Raya kerap tergenang saat hujan deras tiba, namun genangan dapat segera surut. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Jenazah pria korban penembakan yang ditemukan di salah satu ruko di kawasan Kelapa Gading dibawa ke rumah sakit Polri. Jenazah korban langsung dimasukkan ke ruang forensik untuk diotopsi. Jenazah ST tiba di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur pada Kamis sore. Jenazah langsung dimasukkan ke ruang instalasi forensik untuk kepentingan otopsi. Jenazah korban ditemukan di depan salah satu ruko di Kompleks Royal Gading Square, Kelapa Gading, Jakarta Utara dengan luka tembak di tubuhnya. Dari rekaman CCTV di lokasi kejadian, pelaku menembak korban dari belakang dan langsung melarikan diri usai melakukan penembakan. Sementara itu, keluarga korban tak kuasa menahan tangis usai melihat jasad korban di dalam ruang instalasi forensik Rumah Sakit Polri. Polisi masih menyelidiki kasus penembakan ini dan mencari siapa pelaku penembakan. Sebelumnya, seorang pria ditemukan tewas tergeletak di depan salah satu ruko di Komplek Royal Gading Square, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Di lokasi penembakan, polisi menemukan 4 butir selongsong peluru yang diduga berasal dari senjata yang digunakan pelaku. Jasad seorang pria ditemukan tergeletak di teras salah satu ruko di Komplek Royal Gading Square Kamis siang. Sejumlah karyawan dan warga di sekitar lokasi terkejut. Istri korban hanya bisa menangis dan memeluk anaknya, mengetahui sang suami sudah tak bernyawa. Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Utara yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian dengan mengerahkan tim identifikasi. Dari hasil olah tempat kejadian perkara sementara, diketahui bahwa penembakan atau asal peluru datang dari arah belakang korban. Korban bernama Sugianto, berusia 51 tahun, ditembak sebanyak 4 kali. Di lokasi kejadian, polisi menemukan 4 butir selongsong peluru yang diduga berasal dari senjata milik pelaku. Kami menganalisa di sementara bahwa korban mendapat 4 tembakan
yang ditembakkan dari belakang. Sudah menemukan 4 buah selongsong yang ditemukan di TKP yang kemungkinan itu adalah selongsong dari senjata milik pelaku. Polisi masih menyelidiki motif penembakan terhadap pengusaha pelayaran ini. Sejauh ini polisi telah memeriksa 6 orang saksi terdiri dari pihak keluarga, petugas keamanan komplek ruko dan juga para karyawan. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Polisi menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan bos toko roti warga negara Taiwan yang jasadnya ditemukan di Sungai Citarum, Subang, Jawa Barat. 55 adegan diperagakan 4 tersangka termasuk sekretaris korban. Empat tersangka termasuk otak pelaku dihadirkan dalam rekonstruksi yang salah satunya digelar di Polda Metro Jaya Kamis pagi. Sementara 1 pelaku lainnya diperankan oleh pemeran pengganti. Ada 4 adegan diperankan para pelaku terkait perencanaan pembunuhan Su Minghu, bos toko roti warga negara Taiwan, hingga kesepakatan untuk membayar para eksekutor sebesar 150 juta rupiah. Rekonstruksi hari ini dilaksanakan dengan melakukan 4 adegan, di mana 4 adegan ini fokus kepada perencanaan para pelaku. Perencanaan yang pertama itu terjadi di rumah makan di wilayah Cikarang. Kemudian yang kedua, tetap pertemuan untuk perencanaan pembunuhan di lokasi yang sama. Kemudian pertemuan untuk perencanaan pembunuhan yang ketiga itu dilaksanakan di kantor salah satu tersangka. Kemudian untuk perencanaan pembunuhan yang keempat itu dilaksanakan di salah satu pool truk yang ada di Citarik. Selain di Polda Metro Jaya, rekonstruksi juga digelar di kediaman korban di kawasan Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Sebanyak 51 adegan diperagakan di lokasi ini termasuk adegan membunuh korban. Jasad Su Minghu ditemukan di Sungai Citarum, Subang, Jawa Barat 26 Juli lalu usai dibuang pelaku. Otak pembunuhan korban ialah sekretarisnya yang kesal lantaran korban menolak bertanggung jawab usai menghamili pelaku. 4 dari 9 orang pelaku ditangkap, sementara sisanya masuk dalam daftar pencarian orang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pembunuhan Arbaiyah terjadi pada 2 Agustus lalu. Korban ditemukan warga di dalam rumahnya. Polisi menemukan balok kayu yang dipakai untuk membunuh Arbaiyah. Tak lama setelah jenazah Arbaiyah ditemukan, polisi menangkap suaminya Samlan yang ternyata menjadi pelaku pembunuhan. Samlan menganiaya istrinya lantaran Arbaiyah tidak meminjamkan uang Rp20.000 untuk ongkos berangkat kerja sebagai buruh perkebunan. Duit kau 20 nggak minjem aku. Mana ada duit aku katanya. Dari duit katanya dia bolak-balik berbeda luar. Kenapa begitu? Berbeda. Karena kacau itu dapat pintu itu kan. Dekat kamar aku lah. Begitu. Bolak-balik itu langsung nendang dia. Itulah kalap tuh. Bapak minta duit, iya. Terus nggak dikasih. Bukan minta, butang duit iya. Sama istri nggak dikasih, terus dia malah nendang. Kalau marah-marah nendang bapak. Iya, karena duit habis aku serahkan, kalau letak aku serahkan duit buat dia semuanya. Kini 2 anak Arbaiyah yang masih kecil tinggal bersama keluarga terdekat karena tidak ada yang menjaga. Pihak keluarga berharap Samlan dihukum sesuai perbuatannya. Dari Tanjung Jabung Barat, Jambi, Jumalis Ali, iNews melaporkan. Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin akhirnya bebas murni setelah menjalani hukuman di Lapas Sukamiskin, Bandung. iNews pagi akan segera kembali dengan informasi lengkapnya.